Bahasan kelima itu membahas tentang esensi dan hukum-hukumnya. Terdiri dari 8 pasal. Terdiri dari 8 pasal. Pasal pertama bisa dikata mengenai definisi esensi, kemudian beberapa keterangan mengenainya. Apa esensi itu kalau masih ingat? Itu juga satu penjelasan bagus nih. Di logika itu di definisi 1, di logika 1 di bab definisi, ya, tidak sesuatu yang enggak juga. Apa sih? Bisa juga dari berbagai sisi pandang, itu juga benar tadi. Tapi kalau yang odeng itu baru terjemahan kata. Esensi ini batasan. Mau enaknya. Apa esensi? Dulu kalau definisi dengan batasan penuh, logika 1, definisi dengan batasan penuh, itu disebut apa? Esensi. Batasan penuh. Apa batasan penuh itu? Hah? Jenis dekat dan pembeda dekat. Dekatnya itu jangan lupa, penting. Definisi dengan batasan penuh, yakni yang terdiri dari jenis dekat dan pembeda dekat. Nah, dia merupakan definisi yang paling sempurna karena mencakupi seluruh zat-zatnya. Mencakupi seluruh zat-zatnya. Oleh karena itu dia disebut esensi, hakikat sesuatu, esensi sesuatu, batasan sesuatu, limitnya sesuatu. Nah, definisi dengan batasan penuh itu untuk menjawab pertanyaan apa dia. Jangan lupa istilah, jangan apa itu bisa waktu. Misalnya orang kalau bicara misalnya saya jatuh kemarin, apa? Maksudnya apanya kemarin. Tapi kalau apa dia itu biasanya terfokus pada pada sesuatu. Nah, di sini esensi diambil dari yang difokus itu adalah zat-zat, penyebutan zat-zat sesuatu. Oleh karena itu definisinya adalah esensi, yakni adalah apa? yakni apa-apa yang dijadikan jawaban bagi pertanyaan apa dia. Nah, jadi di sini definisi esensinya dipakai sebagai apa? Apa-apa yang dijadikan jawaban bagi pertanyaan apa dia. Itu mengenai esensi. Jadi pertanyaan apa dia itu jawabannya apa? Jenis dekat dan pembeda dekat. Suatu penjelasan di sini dikatakan begini: ketika esensi itu bisa disifati dengan ada dan tiada, yakni bisa disifati dengan ada dan tiada, kan kadang-kadang seperti kita ini, dulu tiada, sekarang ada. Bisa disifati ada, bisa disifati tiada, bisa disifati banyak, bisa disifati satu, bisa disifati universal, bisa disifati individu, bahkan mungkin partikuler, dan sifat-sifat yang lainnya yang bertentangan.
Seperti banyak satu lawannya yang bertentangan. Terus lagi ada tiada. Apa lagi kira-kira? Bergerak diam. Misalnya bergerak tidak bergerak, berpotensi tidak berpotensi. Apa saja dari sifat-sifat yang bertentangan itu banyak bisa disifatkan kepada esensi. Apa yang mau diambil dari penjelasan ini? Kesimpulan pertama yang mau diambil dari penjelasan ini, bahwa esensi itu bisa disifati dengan sifat-sifat yang bertentangan, berarti pada hakikatnya dirinya secara murni sepi dari semua sifat-sifat itu. Yani apa? Yani esensi itu tidak masuk di dalamnya satu atau banyak. Yani tidak masuk di dalamnya ada dan tiada. Jika kalau dari dulu sampai sekarang ini yang kita bahas bahwa esensi sepi dari ada dan tiada. Yani pada martabat dirinya, pada tinjauan murni esensinya, nah pada tinjauan dirinya sepi dari ada dan tiada. Sekarang yang mau dibilang apa? Bahwa dalilnya apa? Bahwa kalau esensi itu menerima sifat-sifat bertentangan, berarti dia sendiri secara martabat dirinya, secara murni sepi dari sifat-sifat itu. Oleh karena itu bisa dibilang ada dan tiada. yakni satu saat bilang ada, satu saat bilang tiada, satu saat bilang bergerak, satu saat bilang diam, satu saat bilang banyak, satu saat bilang sedikit, satu dan seterusnya. Jadi tidak bisa dikatakan sama manusia itu apa? Manusia adalah binatang rasional ada, atau binatang rasional tiada. Binatang rasional satu, binatang rasional banyak, binatang rasional bergerak, binatang rasional diam. Nah, tidak bisa. Yakni dari sisi esensi murninya, dari sisi murni esensinya sepi dari sifat-sifat yang bisa disifatkan kepadanya itu. Begitu. Kalma hiya min haitsu hiya laysat illa hiya la mawjud wa la ma'ad. Kalau begitu esensi dari sisi esensi tidak ada lain kecuali esensi. Jadi esensi dari sisi esensi tiada lain kecuali esensi. Maka itu dia tidak ada dan tidak pula tidak tiada. Jadi dia tidak bisa dibilang ada, tidak bisa dibilang tiada. Oleh karena itu ada pernyataan bahwa kontradiksi itu apa? Terdapat dalam esensi. Tapi ingat, kontradiksi terdapat pada esensi itu bukan sebenarnya yang diinginkan. Sebab kontradiksi itu apa hukumnya? Nah, yang keduanya itu yang paling penting. Bukan yang paling penting, yang saya mau garis bawahi. Jadi kontradiksi di samping tidak mungkin bertemu, dia juga tidak mungkin diangkat dua-duanya. Masjid ini ada dan tiada, angkat dua-duanya nggak bisa. Ditemukan dua-duanya juga tidak bisa. Masjid ini ada dan masjid ini tiada, nggak mungkin. Masjid ini tidak ada dan masjid ini tidak tiada, itu juga tidak mungkin. Yani bahwa ada dan tiada tidak bisa dipertemukan di masjid, tidak bisa diangkat dua-duanya dari masjid. Pasti satu diantaranya harus di masjid ya ini maksudnya pasti satu harus bertengger dalam mensifati masjid YIN ini. Ada atau tiada terserah. Yang dalam contoh ini ada karena kita belajar di masjid YIN ini. Pada tahun berapa? 2003. Barangkali ini kasetnya bertahan sampai 20 tahun siapa? Nah, terus yang dengar sekarang senyum-senyum, doain kita nih